tahun saya sudah berniaga. Tapi berniaga itu bukan berniaga yang luar biasa sebab saya apakah drug itu narkoba ya, betul ah? Narkoba, correct ya? Drug is narkoba ya. Saya I apa tu 14 tahun ya. Itu jelek sekali ya. Hidup ada erti dalam kehidupan saya dan saya mencari keamanan dalam kehidupan saya dan saya uh, kalau saya masih fikir saya nak hendak ada keamanan, saya harus ada apakah saya harus berkuat lah dan bergarang sekali dan menentang dengan orang. Kalau baru saya dapat keamanan dalam kehidupan saya. Ya, kalau saya lebih garang ni kalau hati saya dan hidup saya lebih jelek. Lebih jelek saya mengalami bagai-bagai namanya tidak bagus ya. Dan dalam umur 14 tahun saya memecah gedung-gedung rumah orang ya. Akhirnya saya ditangkap oleh polisi. Saya dihantar keluar dari provinsi saya, tapi saya berasal dari Pulau Pinang sebab saya mengalami kesalahan papa mama saya menghantar saya keluar dari provinsi ini yang saya kena dibuang negeri ya, ke negeri yang lain ya, provinsi yang lain, provinsi uh, dari situ saya masih tidak mengubah kesikapan saya lagi. Saya masih bergabung dengan yang tidak bagus ya. Tapi yang satu saya hanya ubah sedikit sebab saya belajar bersungguh uh, 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 saya ya. Sebab saya bapa menentukan kalau saya nak pulang ke kampung saya harus saya harus meluluskan peperiksaan saya dalam junior level dalam SM. Sedikit bersungguh-sungguh akhirnya saya dapat ya. Dan dalam umur 16 tahun saya pulang ke kampung saya ketemu dengan Yesus dan hidup saya tidak sama lagi ketukan rahmat dan kasih. Saya berubah dan saya tahu apa itu keamanan, apa peace itu dari Yesus. Apa itu kekasihan itu yang kali kalau kasihan Tuhan belajar sungguh berkuliah dan saya meluluskan dalam bidang keakuntanan accountancy ya. I'm actually qualified as an accountant as a beginning. Dalam akhirnya selepas saya ketemu dengan Yesus, saya bertaubat kepada Yesus. Hidup saya begitu lancar sekali. Lancar bukan tidak ada masalah, tidak masih ada masalah dalam kehidupan, tapi saya menikmati grace and peace and his provider dalam provisi. Kerana saya tidak sama lagi ya. Saya boleh dua tapak di kaki tepi laut pantai ya. Kalau kamu bermula berjalan dengan Yesus, kita lihat ada dua tapak kaki di tepi laut dalam sepanjang hayat kita ya. Kalau dalam perjalanan hayat kita ada dua tapak. Sebab satu tapak dari Yesus berjalan dengan bersama, seling bersama dengan sekali. Kalau kita lihat lagi, kalau berjalan dalam kesusahan yang memang kesusah sekali, kita lihat satu tapak saja kaki tapak. Tapi itu bukan kamu yang jalan sendiri. Jalan sebab Yesus yang carry ya, mengangkat kamu dan jalan dengan kamu dapat kamu melancarkan kamu dalam saat yang kesusahan itu. Seperti kali ini sekali kalau ramai
kalau pria-pria di sini kita mengalami kesusahan dalam kehidupan kita masa ini, kita ketemu dengan dia, dia akan apakah berkeluarkan dalam kesusahan dan untuk mengatasikan kesusahan kita. Jadi kita jangan risau dan kita jangan susah hati sebab kita ada Yesus. Dan Yesus itu amat bagus sekali yang saya tidak kesal. I'm not regret to accept Jesus since my age of 16 years old. Dalam umur 16 sampai sekali kehidupan saya menikmati keberkatan dari Yesus Kristus. Sampai sekarang saya dapat memberi kesaksian kepada Yesus dengan memuliakan nama Dia. Okey, sekian sekali ini terima kasih. Saya lihat banyak pria-pria di sini saya ditemui Pak Tony, Pak Alex, Pak Pak Akid lah, Pak Akid kawan baik saya ya. Terima kasih. Amin. Oke, baik, kita berikan tepuk tangan buat lelaki yang paling meriah ya. Sebab kebaikan Tuhan yang dahsyat yang luar biasa sekali ya. Terima kasih kepada Brother John Chang yang dari Penang ya. Beliau sudah menyaksikan bagaimana ia diubahkan kembali dari usia 16 tahun dia. Luar biasa, cukup lama sekali beliau ini adalah sudah dan diubahkan dan menerima rahmat dan kasih Kristus yang luar biasa sehingga beliau boleh menyampaikan kesaksian buat orang-orang semuanya lewat damai sukacita daripada Allah ya, dan senantiasa menjadi dimanapun dia berada, dan saat pagi ini dia telah memberkati kita ya, dan saya percaya si Kristus buat kesaksian hidupnya ini dia menjadi berkat dan mengalir ke seluruh dunia. Amin, saudaraku. Haleluya. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bapak John Cheng ya. Saya berharap kita bisa bertemu kembali suatu saat di Indonesia ya. Terima kasih Pak. Baik. Amin, amin. Nah, kita akan dan selamat datang juga kepada yang ya, dan bisa bersatu. Yang selamat datang juga di dalam breakfast meeting secara online ini, dan kita akan siap juga untuk memberkati kita pada pagi ini ya. Beliau adalah seorang pengusaha kertas ya, dan percetakan. Luar biasa sekali dipakai Tuhan dan pelayanannya secara dahsyat yang luar biasa, dan beliau duduk sebagai sekretaris Full Band Fellowship Indonesia di Kalbar. Panggil langsung aja kepada Bapak Tony Suhaini. Kita berikan tepuk tangan, dan waktunya saya persilakan. Waktunya 7 sampai 10 menit. Silakan Pak Tony. Oke, thank you ya untuk MC luar biasa ya. You are Samsa. Jadi sama sekalian dimanapun berada ya. Pagi semuanya, apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Baik. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan ini. Jadi saya ingin mengucap syukur hari ini sudah genap 21 tahun saya di Full Gospel Pak Akid. Pak Akid dan saya bisa punya keluarga yang luar biasa. Ada Pak Yohanes, ada Pak Siopo, Pak Hengkire. Itu orang-orang keluarga yang akan selalu menjadi bagian dari hidup saya. Saksi teman-teman sebenarnya adalah karena Tuhan begitu baik. Kan pada bulan Juni ini bisnis kami yang bulan Maret itu turun 10% omset. Kemudian bulan April itu sudah naik 20, bulan Mei 30, sekarang kami sudah 60-70%. Jadi puji Tuhan, tapi di tengah-tengah pergumulan itu ya, yang seperti lihat menabur untuk orang-orang yang susah, orang baik saudara, abang, koko, adik, mama saya malah puji Tuhan saya bisa kasih lipat daripada biasanya. Tuhan mengasihi saya dan berkata, kasihanilah di dekatmu. Jadi itu satu buah kesaksian. Saudara, 2 hari lalu salah satu customer saya meninggal. Ya. Itu juga satu kendala untuk piutang. Tapi saya berdoa sebenarnya bukan piutangnya, tapi saya agak menyesal ya, dia belum percaya Tuhan Yesus.
Jadi teman-teman, kita ada customer kita yang belum percaya Tuhan. Sebenarnya ini sangat penting untuk membicarakan tentang Yesus. Just talk about Jesus. Mudah-mudahan ada yang menanam, tapi Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Jadi itu satu penyesalan saya. Saya memang ada ngomong selalu doa dalam nama Yesus, tapi dia belum percaya dalam Yesus. Kemarin saya meninggal dalam agama Buddha. Jadi itu penyesalan saya. Nah, kesaksian saya singkat pagi ini adalah dari Mazmur 91. Jadi waktu virus ini datang, kita sangat tiap hari mungkin dengar nama Mazmur 91, tapi salah satu kalimat adalah orang yang berdiam dalam naungan yang Maha Kuasa dan duduk dalam itu ya dan sebagainya. Tapi ada kata apa? The Lord is my shield. Tuhan itu pelindungku, perisai. Jadi terhadap segala jahat Tuhan itu pelindung. Nah, kemarin malam ya. Jadi kemarin malam waktu pulang ya kemarin malam. Jadi setelah pulang ke rumah saya di Nama seperti biasa, saya nyalakan semua lampu. Jadi teman-teman boleh dengar kesaksian ini. Anda masuk rumah pertama nyalakan lampu, jangan hemat lampu, nyalakan. Saya seperti biasa ke lantai atas nyalakan kamar tidur saya di lantai 2, puji Tuhan, nyalakan AC, nyalakan exhaust fan, keluarkan udara yang kotor. Nah, kamar saya itu ada satu scorpion ukuran besar. If you still have the picture, can you share with us? Itu scorpion hidup dan dalam umur saya 51 tahun ini saya nggak pernah lihat ada scorpion yang begitu bahaya karena ekor atas ya kalau kita lihat ya. Jadi bersyukur saya buka semua lampu jadi sangat terang supaya dia tidak lari. Ambil satu di kamar saya ya tongkat kayu aja ya untuk berjaga-jaga terhadap hal seperti ini. Dan saya katakan dalam Yesus karena saya percaya ini bagaimana ya. Saya pukul itu, scorpion itu saya matikan, saya hancurkan, saya bilang dalam nama Yesus engkau mati dan hancur. Lalu saya panggil anak saya, istri saya untuk melihat bahwa inilah perlindungan Tuhan ya. Saya tidak bisa, istri saya bilang, beberapa hari lalu sudah ada dengar suara binatang, tapi tidak tahu itu apa. Saya tidak bisa bayangkan ya teman-teman, malam hari kadang-kadang kita butuh buang air ya. Bagaimana kalau binatang itu kita tidak sengaja lewat dan menyengat. Ah, itulah teman-teman. Kami langsung berlutut dan berdoa, the Lord sangat terbukti pelindung ya. Sebenarnya masalah ini saya juga pernah dulu mau dibacok, pernah ditembak dari mobil, pernah nyebrang kaki, sepertinya sudah ketabrak orang, tapi nggak tahu kenapa nggak tabrak. Saya pun tidak seperti saya dilewatkan waktunya. Jadi itulah Tuhan yang kita sembah adalah Allah di atas segala. Sangat besar mujizatnya teman-teman. Jadi jangan pernah kita merasakan bahwa apa yang kita baca di Alkitab itu hanya cerita saja. No, it will become your own testimony. Makanya Demos itu punya, dia mengalami Tuhan. And we should experience God just like I feel. Yang lagi susah secara finansial atau dalam apapun juga. Satu kata, mengucap syukur kepada Tuhan karena dia baik. Demikian kesaksian singkat ya. God bless you all. Luar biasa sekali ya, dahsyat ya, fantastik ya. Dan saya percaya semua pasti diberkati dengan kesaksian apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Tony Suhani ya. Dan jujur ngomong, hampir di atas umur itu dahsyat luar biasa. Saya sangat diberkati luar biasa, jujur saja ya. Dan tadi dia sudah saksikan bagaimana perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya sehingga ia boleh boleh mendapatkan satu perlindungan ya dari bahaya daripada gigitan daripada scorpion ya. Jadi kalau misalnya untuk pulang ke rumah selalu berusaha untuk menghidupkan lampu, jangan sampai kita malah gigit sama serangga ini. Baik, terima kasih pada Bapak Tony Suhani yang telah menjadi berkat buat pagi ini ya luar biasa. Dan kita akan masuk kembali lagi, sudah siap lagi untuk yang orang ketiga ya. Yang tiga ini lebih luar biasa sekali lagi ya. Dia adalah seorang pengusaha ikan arwana ya yang luar biasa dipakai Tuhan
dan beliau adalah seorang direktur daripada TNT, ya, daripada Full Gospel Businessman di Kalbar ini. Siapa dia? Kita panggilkan Bapak Hengki Rep, ya. Silakan. Yes, yes. Luar biasa. Ya, selamat pagi sahabat-sahabatku yang dikasih di dalam Tuhan. Pagi. Apa kabar? Pagi. Luar Pagi. biasa. Luar biasa. Ya. Selamat pagi orang-orang terbahagia di dunia. Pagi. FGB Man, Selamat pagi. Be strong. be strong. Amen. Be strong in the Lord. Saya harus pakai masker karena saya ada tanam implan di gigi, ada masalah gigi sedikit. Tapi nggak apa-apa ya, kan karena takut COVID, karena nggak enak. Oke, nah, perkenalkan nama saya Hengki, saya memiliki seorang istri dan 2 orang anak laki-laki. Nah, hari ini saya akan memberikan kesaksian bahwa saya mempunyai 3 orang bapak dan 2 warga negara. 3 orang bapak dan 2 orang negara. Itu akan bertanya bagaimana bisa warga negara dan bagaimana menjadi 3 bapak. Oke. Saya akan mulai warga negara saya yang pertama. Ya, saya hidup di bawah konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Sebagai warga negara yang baik, saya harus memiliki surat lahir, kartu keluarga, KTP, dan paspor. Dan hidup di bawah konstitusi negara. Jadi saya sebagai rakyat kecil tidak boleh merubah apapun menambah undang-undang dasar konstitusi negara, itu tidak boleh. Kalau saya merubah itu, maka saya akan bisa diusir dari tanah Indonesia ini. Nah, sekalipun presiden tidak boleh merubah itu, karena itu sudah final undang-undang dasar 45 itu. Nah, tadi saya katakan saya mempunyai 3 orang bapak. Bapak yang melahirkan saya itu adalah bapak jasmani saya, namanya Aciang. Kedua, saya mempunyai bapak mertua yang memberikan anak gadisnya ke saya, itu bapak mertua saya, namanya nama mertuanya lupa ya, ini sama istri ini, Nina Namsan. Oke, saya memiliki bapak rohani saya. Bapak rohani saya itu namanya, bapak roh saya adalah Yesus. Tuhan Yesus, Allah Bapa saya Yesus. Nah, hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita semua bangsa Indonesia sedang menantikan, kita ini sedang digoncangkan di dunia ini. Nah, kita hari-hari ini tinggal mempertaruhkan iman kita. Apakah kita termasuk orang-orang anak-anak Tuhan akan digoncangkan, akan merasa khawatir, akan merasa takut, atau merasa bimbang. Nah, untuk itulah hari ini saya akan membagi sebuah kesaksian yang telah saya siapkan sebagai FGB Man yang mempunyai 2 warga negara. Nah, warga negara pertama itu adalah untuk tubuh saya yang tinggal di Indonesia ini. Bagi saya mempunyai warga negara surga, yaitu untuk roh saya, ya, tinggal di sini, ya, akan menjadi debu tanah, sifatnya sementara, tapi yang terpenting adalah roh saya. Menjadi warga negara surga itu harus dipersiapkan menjelang kedatangan Yesus. Mempersiapkan menjelang kedatangan Tuhan Yesus hari-hari ini, tentulah kita harus tahu. Saya masuk lagi kepada warga negara Indonesia. Untuk tinggal di warga negara Indonesia yang baik sebagai rakyat itu harus memiliki surat lahir, keluarga, paspor, tunduk pada konstitusi negara, itu menjadi baik. Nah, tentunya untuk menjadi warga negara surga itu juga tunduk kepada kebenaran firman Tuhan yang tidak boleh dikurang, apalagi diganti saya sekali. Nah, saya akan masuk di hari ini, apa yang penting menjadi tidak penting, apa yang tidak penting akan menjadi. Hari-hari ini kita penting bahwa pelayanan kita di rohanian kita adalah roh
Ya sekali sebagai warga negara tidak dimateraikan, itu sangat di dalam kebenaran firman Yudas 1 ayat 18-19. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini. yang hidup tanpa Roh Kudus. Nah, itu hidup tanpa Roh Kudus itu sama hidup di bangsa Indonesia bawah hukum konstitusi, itu bahaya. Dan banyak orang akan berkata Tuhan, 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 Tuhan. Nah, di Roma 7:21-23 saya akan baca. Setiap orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Pada waktu itulah aku akan berterus terang ke mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyaklah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Itu sangat bahaya kalau hari-hari ini kita belum melengkapi hidup kita untuk menerima baptis selam, baptisan Roh Kudus, untuk hidup sesuai tuntunan Kudus dan pimpinan Roh Kudus, maka kita akan dibuang nanti di dalam kerajaan sorga itu. Nah, apa buktinya kita sebagai tanda milik? Kalau saya hidup di bangsa Indonesia sebagai tanda milik saya mempunyai tanda lahir, punya KTP, punya pas, punya keluarga. Itulah tanda milik saya sebagai bangsa Indonesia. Kemanapun saya pergi, saya membawa sebagai rakyat Indonesia yang dilindungi undang-undang konstitusi. Nah, sekarang apa tandanya kalau kita menjadi anak Tuhan? Apa tanda milik kerajaan surga itu, tandanya apa? Tandanya adalah ya, sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, yang memateraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus dalam diri kita sebagai jaminan semua yang telah Dia sediakan untuk kita. Nah, itu harus menjadi tanda milik. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan belum ada terima Roh Kudus, belum ada tanda milik, belum dimateraikan dengan Roh Kudus, itu perlu dipertanyakan di akhir zaman. Oke, sekarang pertanyaannya terakhir adalah bahwa apakah kita sebagai anak Tuhan hari-hari ini sudah mendaftarkan nama kita di dalam kerajaan surga? Nah, saya akan membacakan Lukas 10 ayat 20. Namun demikian jugalah bertakluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Nah, itu yang penting. Apakah sudah kita mendaftarkan nama kita dalam kerajaan surga? Kalau belum, itu bahaya sekali. Nah, oke, saya akan bagikan ayat yang terakhir lagi. Kewarganegaraan kita. Tadi saya sudah sampaikan kewarganegaraan saya untuk tubuh saya, untuk di bawah. Nah, sekarang saya membagikan yang terakhir kewarganegaraan saya yang di sorga itu. Di Filipi 3 ayat 20. Karena kewarganegaraan kita dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Yesus sebagai juru selamat kita. Oke, teman-teman, terima kasih. Ini yang bisa saya berikan. Saya berharap di pagi hari ini yang indah kita boleh dipertemukan. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita belum punya KTP, belum punya paspor, belum punya kartu keluarga, itu harus cepat-cepat diurus. Nah, sebagai kerajaan surga, kalau kita belum baptis, belum terima Roh Kudus, belum dimateraikan tanda milik Allah, harus cepat-cepat. Nah, hari ini saya memberitahukan sahabat-sahabat saya kalau ada teman ataupun sahabat yang belum dimateraikan dengan Roh Kudus sesuai dengan Alkitabiah, nanti bisa jawab pribadi. Karena kita di full gospel itu his banner offers his love, harus membagikan kasih itu. Harus membagikan kasih karunia itu kepada setiap orang yang membutuhkannya.
Oke, terima kasih. Semoga ini bisa memberkati kita semua. Jadi ada teman-teman yang memerlukan untuk mendaftarkan diri atau apa semua, nanti bisa japri saya secara pribadi. Kak Iwan, terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita yang paling dahsyat sekali, luar biasa ya. Kita diberkati sekali pada pagi ini dengan kehadiran Pak Hengki Red ya, yang telah menjadi berkat buat pagi ini ya. Baru saya tahu sekarang bahwasanya sebenarnya kita semua punya 3 bapak ya rupanya ya. Bapak kandung, mertua, sama bapak rohani, yaitu Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Terima kasih kepada Pak Hengki Red yang sudah memberikan kesaksian yang dahsyat ya. Dan beliau sudah memberikan kesaksian ke dalam kehidupan kita sejak dia mengenal Tuhan jauh lebih dekat. Sebenarnya pesaksi yang terakhir ini saya sudah belum melihat dia tampil ya. Pak Vincent sudah hadir? Sudah ada, Pak. Belum ada ya? Sudah ada, Oke, sudah ada. Oh, sudah ada. Oh, tuh puji Tuhan, luar biasa sekali. Saya sudah tunggu-tunggu. Pak Vincent, ya. Nah, Ya. saya pikir tadi lagi sibuk ya. Jadi pengen dijemput tapi ya luar biasa langsung pakai flight dengan pimpinan Roh Kudus sudah flight ke sini ya. Ya, kita berikannya Pak Vincent. Baik. Makasih, Pak. Thank you, Pak Irwan Alon. Shalom semua, shalom semua. Shalom, Pak. Yudi nanti tolong saya dibukakan untuk share screen ya. Saya cuma berapa diberikan share screen. Oke. Nah, dalam masa COVID ini terus terang aja saya banyak hal-hal yang baru yang saya dapatkan, khususnya secara spiritual ya. Jadi saya anggap new normal adalah new useful things. New normal sama dengan new useful things. Nah, new useful things-nya itu adalah bagi saya bukan hanya sekedar hari-hari ataupun bisnis yang baru, tetapi lebih daripada itu adalah bagaimana kita bisa mengerti kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang baru, ya, yang dibukakan. Karena saya masih terus ingat dan akan terus juga ingatkan kepada teman-teman bahwa perumpamaan yang pertama yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah perumpamaan mengenai penabur, ya. Dan di perumpamaan penabur dikatakan kalau kamu tidak mengerti, itu seperti firman yang jatuh di pinggir jalan, maka iblis akan mengambil. Jadi yang paling penting itu adalah mengerti, ya. Mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Teman-teman, Anda dan saya boleh punya target 1 hari 1 pasal, 3 pasal, 5 pasal, 10 pasal. Tetapi yang terpenting adalah ketika kita baca, coba minta Roh Kudus untuk bukakan apa yang kita mengerti. Nah, ada satu yang saya pelajari selama dalam 2 bulan lebih ini adalah mengenai positive thinking. Ya, ini yang seringkali diajarkan dan seringkali diomongkan kepada kita, saudara ya. Hey, you positive thinking dong, you positive thinking dong. Ya, nah, saya coba melalui buku-buku dan baca firman, apakah benar Tuhan? Biblical, ada biblical basisnya enggak? Ataukah hanya itu sebuah filsafat saja? Saudara, positive thinking ini diterkenalkan oleh seorang yang bernama Vincent juga, namanya Norman Vincent Peale, ya. Seorang Belanda yang juga seorang pastor, tetapi menciptakan hal yang kontroversial, ya. The Power of Positive Thinking. Buku-bukunya sangat banyak sekali. Tolong Yudi mau share sedikit, ya. Oke, sudah Pak. Oke. Ini dia, ya. The Power of Positive Thinking. Kelihatan semua ya, teman ya. Ya. Nah,
sebetulnya Norman Vincent Peale ini bukan orang yang pertama yang mempopulerkan the power of positive thinking. Ada bapaknya sendiri, ada bapak pendirinya atau founder daripada positive thinking. Dan pendiri ini adalah bernama James Allen, ya. Ini ini ya. Kelihatan nggak ya, teman-teman? Kelihatan, Pak. Oke. Dia persis ngambil dari satu ayat di Alkitab, yaitu yang terkenal sekali, yaitu ayat di Amsal 23 ayat 27, ya. Amsal 23 ayat 27. Ya. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Ya, ini dalam bahasa King James-nya, for as he thinks in his heart, so is he. Jadi ayat ini juga yang diambil oleh James Allen. Ya, dia hidup di tahun 1862 sampai 1912, ya. Dan buku ini diprint 1903. As a man thinks, dari bahasa Inggris kuno, ya, sama seperti ngambil dari King James. As a man thinks, inilah yang populer sekali. Tetapi teman-teman, ya, yang saya ingin bagikan dalam 3 menit terakhir adalah tentu kita akan bisa bedah buku ini, ya. Saya suka sekali supaya kita enggak otak kita dikuasai oleh hal-hal yang motivasional, ya, filsafat, tetapi bukan dari firman Tuhan. Amsal 23 ayat 7 itu ini ngambilnya cuma separuh, teman-teman. Keluar daripada konteksnya, ya. Saya bacakan ya. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Titik sampai situ. Kebanyakan titik. Tetapi sebetulnya di ayat B-nya dikatakan, silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Kalau ini dibacakan, ini beda sekali. Ini bukan bicara masalah positive thinking. Ini bicara dengan ayat 6 dan ayat 8-nya, saudara. Ini berbicara ketika seseorang itu tidak tulus, dia ngajak makan, ya, kasih traktir yang luar biasa, tapi dia nggak tulus. Dia hitung-hitungan gitu loh. Ya, kalau dalam bahasa Pontianaknya mungkin cing 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 ciao gitu ya. 1 sen pun dihitung gitu ya. Ini orang-orang yang nggak tulus. Ini bukan berbicara masalah positive thinking, teman-teman. Nah, bahaya sekali bagi kita kalau kita meng-quote, ya, ayat itu keluar daripada konteksnya. Ya, kita jadi comotologi, teman-teman. Bukan bukan teologi, tetapi comotologi, saudara. Ya. Nah, kemudian pertanyaan kita, apakah salah, Pak Vincent, kalau orang berpikir positif? Enggak salah, saudara. Tetapi dari banyak kegunaannya, negatifnya banyak sekali, Pak, saudara. Ya, karena positive thinking ini berasal dari filsafat. Ya, James Allen itu seorang filsafat. Dia adalah penggerak ataupun founder daripada self-help movement. Ya. Halo, dia adalah penggerak dari self-help movement. Kalau orang berpikir tentang positive thinking, ya, dia cenderung tidak akan mengandalkan Tuhan, teman-teman. Ya, kecenderungannya tidak akan mengandalkan Tuhan, dan kecenderungannya akan lebih ke arah prosperity. Ya, nggak mana ada orang yang berpikir positif memikirkan hal-hal yang miskin lah, menderita lah, dan sebagainya. Pasti hal-hal yang dipikirkan adalah hal yang kebendaan materialistik. Ya, ini yang berbahayanya bagi kita. Ya, jadi self help, jadi hanya bergantung kepada diri sendiri, nggak mengandalkan kepada Tuhan. Ya, makanya dikatakan tadi bukunya juga, you can if you think can, ya, tanpa mengandalkan Tuhan, saudara. Ya, nah, positive thinking ini dangerous sekali karena bisa menjauhkan manusia dari Tuhan. Nah, lalu apa yang seharusnya kita berpikir? Berpikirlah seperti Alkitab katakan atau tulis. Ya,
Jadi di Filipi 4 ayat 8 ini saya nggak menolak orang berpikir positif, saudara, tetapi itu akan very dangerous sekali karena itu akan bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Segala sesuatu dipikir gue pasti bisa, ya. You can if you think can, ya. Melihat mobil-mobil lewat, mobil Mercy, ini akan gue jadi milik gue dalam nama Yesus. Nah itu dangerous sekali, ya. Dangerous sekali. Saya enggak. Nah, apa yang harusnya kita pikirkan? Berpikirlah seperti apa yang firman Tuhan katakan. Di Filipi 4 ayat 8 ini sebagai penutup. Tentu ini nggak bisa pendek, 7-10 menit akan menyelesaikan, kita bisa mengerti mengenai positive thinking. At least mari kita bedah tentang positive thinking ini, katakan dalam sesi tersendiri. Tapi saya ingin memberikan core-nya dulu, ya. Di Filipi 4 ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah itu 8 poin yang Alkitab katakan tentang bagaimana kita berpikir. Bukan berpikir hal-hal yang materi, keduniawian, jasmani, jasmania. Bukan, saudara. Ya, please, ya. Kalau kita hanya bergantung atau mencomot satu ayat keluar daripada konteksnya, jadi artinya pretext, tidak seperti yang dimaksudkan oleh firman itu. Jadi, kalau kita pick out satu verse, satu ayat keluar dari konteksnya, maka kita akan menjadi pretext, artinya tidak seperti yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Begitu aja dulu Pak Irwan. Jadi new normal bagi saya adalah new useful things yang kita pelajari khususnya secara spiritual. Tentu kita harus memikirkan bisnis kita, tentu kita harus mengurus rumah tangga kita, tapi the more important adalah supaya Anda dan saya punya pengertian yang benar, supaya firman yang ditaburkan itu nggak diambil oleh si jahat. Dan kita harus ngerti. Itu aja, Pak. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih. Suaranya kurang jelas, bro. Pak Antoni masih kena mute tuh. Ya, kena mute. Speakernya masih kena mute, Pak. Speakernya, Pak. Masih kena mute, Pak Antoni. Sudah saya tidak mute-kan ini. Sudah nggak mute. Oke. Oke, selamat pagi semuanya orang terbahagia. Maaf, Pagi. saya agak salah. Selamat pagi. Saya mau langsung saja ya. Saya akan share, saya punya ya. Ya, sesuai dengan judulnya, pagi hari ini saya mau share Business After COVID-19. Tentunya teman-teman sudah mendapatkan firman-firman Tuhan yang menguatkan, yang memotivasi secara rohani, dikuatkan ya. Dan saya juga yakin bahwa teman-teman pasti pergi ke gereja masing-masing, streaming dengan gembalanya, pendetanya. Jadi saya hari ini saya mau menyampaikan secara sekuler ya, untuk memberikan satu gambaran di mana teman-teman juga bisa melihat apa yang terjadi di dunia yang nyata, karena kita juga masih menapak di dunia yang nyata. Ya, kita tahu ya, COVID cukup mengerikan karena dalam waktu sekejap saja menjadi pembunuh yang utama sekarang. Kita bisa lihat itu. Tapi saya juga mau menampilkan sesuatu yang supaya teman-teman jangan sampai ketakutan.
ya, ini dari data Statista bahwa di Asia, di APAC itu banyak yang sudah menurun yang terkenanya ya, kecuali di mana itu, Malaysia. Negara tetangga kita sudah banyak yang menurun, melandai. Thailand paling bagus, Singapura juga not bad, Malaysia. Tapi yang kita sayangkan dan saya sedihkan adalah Indonesia. Indonesia terus merangkak naik. Karena inilah mungkin kita kurang taat, ya, kurang patuh dengan peraturan pemerintah. Di sini kita bisa lihat, ya, yang hijau itu Amerika, ya kalau ini dunia, Amerika yang paling tinggi karena gara-gara ada protes George Floyd, ya, itu sangat mengerikan juga. Kita tahu bahwa sekarang Amerika pun juga mengenakan double standard, ya, diskriminasi, rasis segala macam. Oke, kita nggak bicara di sana. Tapi karena gara-gara protes yang begitu banyak orang, sehingga terkenalah yang namanya COVID. Kabar yang cukup mengembirakan bahwa yang hijau adalah recovery, ya. Recovery-nya, pemulihannya menaik, trennya menaik, ya. Terus kalau untuk yang matinya, orang yang meninggal gara-gara COVID sudah menurun. Bisa dilihat, cepat saja nanti kalau ada pertanyaan. Nah, ini di sini ada good news. Ya, walaupun memang obat-obat ini bukanlah obat yang tanda kutip menjadi obat-obatan dewa. Tapi di sini obat-obatan ini sudah dipakai oleh beberapa negara, ya, seperti hydroxychloroquine, Avigan, Kaletra, ya, oseltamivir, remdesivir, so on and so on. Dan di mana saya waktu hari ini bicara, ini pun sudah kita bicara Moderna mengeluarkan juga vaksin, tapi vaksinnya masih belum di approve FDA, tapi sudah dicobakan, jadi emergency approval aja. So, setiap obat itu pasti beda-beda di setiap negara. Di Singapura itu tidak dianjurkan untuk memakai yang namanya hydroxychloroquine. Ya, di Jepang memakainya Avigan. So on and so on, ya. Ini bisa dicek sendiri, tapi saya mau menyampaikan ini supaya teman-teman juga jangan terlalu takut. Karena kalau kita ketakutan, kita panik, kita cemas yang berlebihan, masuk ke stres, akhirnya kita rapuh sekali, ya, untuk kena penyakitnya malah. Dan juga teman-teman di sini bisa memberikan kekuatan, penghiburan bagi saudara ataupun teman-teman yang kena COVID itu bukan sesuatu yang langsung harus divonis mati. WHO sudah menyatakan bahwa jangan memakai hydroxychloroquine, ya, karena itu efeknya tidak baik bagi banyak organ-organ tubuh kita. Saya bukan dokter, jadi saya tidak mau memperdalam persoalan ini, tapi saya memberikan satu gambaran dan demi gambaran apa yang terjadi di dunia. Karena saya percaya bahwa kita di Full Gospel itu ada kata-kata businessman. Jadi bukan cuma hanya fellowship, tapi kita juga adalah businessman di mana kita harus mempunyai nalar ataupun ketajaman untuk mengelola, menganalisa fakta dan data-data. Ya, sekedar setiap kali kita katakan, oh ya, kata Tuhan. Banyak sekarang saya temukan yang kata Tuhan, pendeta-pendeta besar pun salah semua. Saya kasih satu nama, saya nggak mau nama yang di Indonesia, tapi Chuck Pierce. Chuck Pierce adalah pendeta yang katanya tajam sekali di Amerika. Dia mengatakan bahwa setelah Pentakosta, itu Amerika akan pulih. Dia akan menurun yang namanya kena COVID. Tapi kenyataannya berbalik.
Bukan berarti dia itu bukan hamba Tuhan yang tidak benar. Tapi persoalannya adalah sekarang, apakah kita bisa mentaati sesuatu yang kita bisa lihat? Pemerintah ditulis secara eksplisit di Alkitab bahwa kita harus tunduk dengan otoritas, yaitu pemerintah. Jadi ketika pemerintah mengeluarkan satu kebijakan, ya cobalah kita dapat mentaatinya. Jadi kalau kena, jangan salahkan kita. Ya, ini yang bagusnya negara apa yang akan keluar sebagai pemenang di ekonomi dulu? Ya, saya kira akan si Jerman. Karena Jerman mengeluarkan stimulus yang begitu besarnya, 60% dari GDP-nya. Teman-teman di sini semua bisa di Google, apa yang saya sampaikan di sini bisa di Google, cari di link-linknya, websitenya pasti ada. Karena saya seseorang yang suka memberikan omongan yang ada didukung oleh fakta dan data yang nyata. Oke? Pemerintah yang lain-lainnya rata-rata 10% dari GDP. Jadi saya melihat bahwa Jerman akan kuat duluan. Dan kalau kita lihat di sebelah kiri kita, itu ada latest World Economic Outlook Growth Projection. Di mana 2021 itu banyak negara yang akan mengalami surplus, akan mengalami peningkatan ekonomi yang cukup tajam. So, apa yang saya mau sampaikan di sini, bahwa kita jangan berkecil hati terus. Janganlah kita ketakutan. Kalau saya melihatnya, karena saya seorang yang, saya bukan pesimis. Karena saya percaya dalam Tuhan, itu harusnya kita harus ada. Dan saya melihat tahun 2021 itu ada satu light atau satu cercah cahaya di ya of the tunnel itu kita udah bisa melihat ada terang gitu. Jadi jangan sampai teman-teman seperti yang saya selalu ditanyain sebulan yang lalu, Pak, ini bisa hancur-hancuran nih, nggak jelas masa depannya segala macam. Saya bilang enggak juga. Kalau kita dalam Tuhan, maka kita harus positif. Dan bahkan kalau dalam Tuhan sekarang waktunya kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan lagi kekuatan kita, bukan mengandalkan uang kita. Buktinya sudah jelas bahwa saya pun juga bahwa ketika sebelum ada pandemi ini, saya pikir kalau ada apa-apa, saya tinggal berangkat aja ke Swiss, saya tinggal berangkat aja ke Amerika, ataupun ke Hong Kong, whatever, ke Singapura yang saya pikir adalah aman tempat yang. Tapi gara-gara pandemi ini, tidak ada yang aman di dunia. Kecuali sekarang New Zealand. New Zealand udah aman. Oke, ini kita bisa lihat ya. Kita punya, ini adalah berita-berita yang cukup positif untuk mengimbangi rasa takutnya teman-teman. Ya, bahwa Indonesia adalah negara ketiga yang mempunyai reserve ya, yang cukup besar, ketiga terbesar. Bisa dilihat di sana. Ya, pertama tentunya Singapura, lalu Thailand, lalu kita. Artinya apa? Artinya kita sudah ekspor kita lebih besar, lalu impor kita mengecil. Ini juga satu gambaran yang cukup konkret bahwa minyak, Brent oil, ya, crude oil itu sudah naik. Tadinya kita sempat gemetar, saya khususnya sempat gemetar ketika minyak menyentuh $1 dan minus begitu. Nah, ini ada kebijakan tentunya OPEC meng-cut ya, memotong produksinya sehingga harga naik. Tapi juga di satu sisi banyak yang namanya negara-negara yang sudah merelaksasi karantina atau lockdown itu. Ya, begitu banyak negara sehingga saya melihat ada pemutaran, roda ekonomi akan memutar kembali. Walaupun jauh sebelum kena pandemi, ya.
Sekarang harga sudah berkisar di 35 sampai 40 dolar per barrel. Nah, kita juga bisa melihat di sana jelas bahwa Indonesia tidak sejelek-jelek amat. Oke, bagi teman-teman, dan saya percaya bahwa teman-teman di Kalbar itu mestinya saya bisa salah ini karena saya bukan orang Kalbar. Tapi nanti saya tanya sama Pak Koni, Pak Akid yang lebih mengerti di sana. Kalbar harusnya tidak terlalu ya secara ekonomi. Tapi nanti saya tolong di-update aja. Kalau di kota parah, Pak. Karena orangnya itu kumpul di satu rumah itu bisa 5-6 orang, rumah kecil gitu ya. Jadi penyebarannya sangat cepat. Dan penanganannya sangat lambat. Ini juga menandakan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2020 ya, itu cukup bagus menurut saya. Dalam keadaan seperti ini, kita itu masih surplus 2,97. Ya, kita bisa lihat ya panahnya itu. Banyak negara-negara tetangga kita sudah minus. Tapi kita masih PDB-nya masih surplus. Walaupun kuartal kedua banyak ekonomis mengatakan bahwa kita bisa minus sedikit, ya. Tapi kita berdoa supaya itu tidak terjadi, karena kita sudah mulai dibuka. Mudah-mudahan di Jakarta PSBB-nya mulai dilonggarkan, maka roda ekonomi akan mulai berputar kembali. Nah, tapi ini saya ambilnya kurang lebih 5 hari yang lalu ya, 5-6 hari yang lalu ya. Itu semua hijau. Saham semua terbang. Sekali lagi, saya bicara ini setiap hari bisa berubah. Ya, karena corona ini memang tidak ada suatu orang pun yang bisa mengatakan aku mengerti. Ya, kecuali Tuhan yang mengerti. Jadi kalau ada orang bilang sok tahu ngomong tentang terlalu dalam tentang COVID, ya, bagi saya itu bohong. Kan tidak ada satu orang pun yang mengerti tentang corona. Ini hal yang baru. Namun yang saya bisa sampaikan karena seseorang pengusaha, dan saya bersyukur sama Tuhan, saya diberikan kesempatan untuk mengolah belasan perusahaan tentunya. Dan saya juga harus jujur, dari belasan perusahaan itu, ada beberapa yang memang kena dampak yang cukup berat. Terutama di restoran-restoran kita. Karena restoran-restoran kita ada di mall-mall yang besar-besar. Tapi saya mau balik lagi kepada di mana saham-saham ini sudah mulai kembali naik, kembali bagus, kecuali 2 hari yang lalu Dow Jones dan Nasdaq turun ya, tapi kemarin sempat ditutup naik sedikit. Ini adalah kelihatan trendingnya bahwa dunia membaik. Oke, pertanyaannya sekarang dari teman-teman yang klasik kepada saya. Pak Tony, bisnis apa yang akan dari sekarang ini yang akan eksis, yang akan bisa dijalankan? Nah, di sana ada lingkaran hijau, yang paling gelap itu adalah bisnis yang sekarang pun bisa jalan, yang sudah dijalankan. Ya. Pengelolaan makanan itu F&B-nya, bukan restoran ya, tapi pengelolaannya. Hand sanitizer, masker, itu kan teman-teman sudah lakukan. Yang di Jakarta, mereka orang tadinya konveksi garment, mereka orang berpindah membuat masker ataupun APD. Oke. Nah, lalu yang ada kuningnya, kuning itu yang menengah, yang kembali di tengah-tengah ini. Lalu yang paling terakhir adalah yang merah. Lingkaran merah itu adalah leisure, tourism and leisure ya. Jelas saja. Karena saya adalah pengurus salah satu pengurus PHRI, Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia. Ketua umum saya adalah Pak Haryadi. Kami sering sekali menggodok dan merumuskan dengan pemerintah untuk supaya bagaimana caranya secepatnya tourism ini bangkit. Karena begitu banyak teman-teman di bisnis hotel itu bisa dibilang, terutama ya di Bali seperti tempat-tempat wisatawan, itu parah. Itu parah sekali.
Seperti kita juga ada satu keluarga kita ada di Bali, satu hotel itu parah. Namun puji Tuhan, hotel yang di Jakarta maupun di Surabaya, keluarga kita, saya itu bagus sekali. Sekarang sudah naik. Dalam artian itu bisa survive. Occupancy rate kita tuh sudah mencapai rata-rata di 35 sampai 40%. Tadinya sempat turun di 10%. Ya, itu adalah indikasi-indikasi yang cukup menggembirakan. Lalu teman-teman yang di properti sering tanya saya, Pak, properti bagaimana? Saya bilang properti sedih, saya harus mengatakan tidak baik, karena saya pun sebagai developer, ya kita ada landed property, kita ada vertical property, kita ada gudang, ya kita ada apartment, so on and so on. Ada office building. Yang saya khawatirkan adalah teman-teman kalau ada office building, karena office building yang paling akan kena dampaknya. Karena manusia, orang-orang sudah terbiasa dengan new norms, norma baru, di mana kita dipaksakan kerja dari rumah. Ya, jadi bos-bosnya akan dari sekarang mungkin dia akan cut atau mengurangi pemakaian office space. Rumah juga begitu, rumah sama aja. Karena kenapa? Kita pikir sekarang kalau kita bisa makan saja sudah puji Tuhan. Gitu? This is the time. Jack Ma aja berkata begini, nggak usah pikirin untung atau rugi. Tapi yang penting bagaimana kita bisa survive. Ya, dan saya percaya dalam Tuhan kita pasti survive dan bahkan kita akan muncul menjadi pemenang. Oke, ini cepat aja ya. Ya. Kebiasaan-kebiasaan yang akan terjadi setelah COVID. Berapa banyak, ini statistiknya berapa banyak orang akan belanja online, yang akan pergi ke mall kembali, ya. Screenshot aja, nggak apa-apa, nanti kita kenal waktu. Di sini juga sama, ya, number of home activities and more intense to do so in the near future. Jadi di masa yang akan datang, orang-orang akan tetap belanjanya dari online. Dan bahkan kalau di orang-orang Kadin, teman-teman saya, tentunya mereka orang mendorong untuk e-commerce. Dan itu sudah kejadian, sangat-sangat bagus, menjadi kenyataan. LOF, nggak tahu LOF yang di Kalimantan Barat, tapi LOF yang namanya di Sejabodetabek itu sudah cukup bagus. Mereka orang sudah ada namanya LOF Mart, di mana mereka orang istri-istrinya itu jual beli makanan-makanan, bahkan ada yang memasak, ya, membantu suaminya yang pendapatannya berkurang drastis ataupun kehilangan. Ya, ini cepat aja karena ini tentunya saya kalau mau bicara bisa panjang secara ekonomik. Saya mau kasih tahu teman-teman untuk side business, untuk lucu-lucuan aja. Ya, karena gara-gara kelamaan di rumah nggak tahu ngapain. Ya, mungkin ini salah satu solusinya untuk main saham, beli saham. Tapi sekali lagi, beli saham itu bukan untuk spekulasi, tapi untuk investasi. Ketika kita bicara investasi, itu bicara long term, panjang. Ya, bisa 1 tahun, bahkan sampai 2 tahun. Tapi saya melihatnya ini tidak lebih dari 1 tahun, maka banyak yang apapun yang kamu orang beli, itu akan untung. Ya, tapi perlu digarisbawahi, ini kita harus punya, kalau orang-orang yang positif, dia akan ngerti apa yang saya katakan ini dan dia akan berani invest. Tapi kalau yang negatif, jangan. Ya, sesuai dengan iman masing-masing. Kita bisa, saya kasih rule of thumb-nya, ya, di mana kalau beli saham ya harus, kalau bisa blue chip, yang liquid, yang punya track record yang bagus, samalah kalau kita memilih leaders kita, pimpinan kita, ya kita harus tahu track record dia. Apa yang dia telah melakukan untuk komunitasnya. Ya, bagaimana dia dengan keluarganya, so on and so on. Sama. Kita harus coba untuk
telisik untuk mempelajari tiap-tiap usaha perusahaan yang sudah go public. Ya, lalu yang paling penting yang harus dipegang itu jangan beli saham dengan pinjaman bank. Ya, sekali lagi saya ulangi, jangan beli pakai pinjaman bank. Ini adalah uang yang nganggur, ya, nggak usah banyak-banyak. Mainlah yang kecil-kecil aja daripada taruh di bank, karena bank cuma dapat 5% atau 6% maksimum, belum dipotong PPh-nya. Ya. Itu jangan juga memakai cash flow dari perusahaan, karena itu membahayakan sekali. Oke, saya sampaikan ini ya kurang lebih satu setengah bulan yang lalu, dan saya sendiri saya sebenarnya bukan pemain saham, saya tidak senang untuk main saham, cuma saya sekali-sekali saja, karena waktu saya melihat momennya yang tepat baru saya masuk. Seperti yang diajarkan oleh seorang Warren Buffett, beli murah, jual mahal. Ya, analoginya gampang, analoginya sangat gampang. Sekarang ini kalau ada uang, Anda bisa beli mobil Rolls Royce dengan harga kijang. Mau nggak? Oke? Beli Rolls Royce dengan harga kijang, siapa yang nggak mau kan? Nah, ini juga bisa, ini menandakan bahwa begitu banyaknya sekarang yang namanya komoditas sudah naik, ya, currency kita juga rupiah sudah menguat, sampai 1-2 hari yang lalu melemah lagi, tapi sudah jauh lebih bagus. Disampaikan banyak orang khawatir bisa menyentuh 17.000, 18.000, tapi kenyataannya berbalik arah. Sehingga itu menandakan bahwa Indonesia masih bagus, lumayan lah. Ini adalah salah satu contoh yang real, yang nyata, di mana teman-teman bisa juga istri atau nggak apa-apa, teman-teman sendiri nggak apa-apa, it's okay. Zaman sekarang, zaman COVID itu tidak ada kata-kata yang namanya gengsi. Karena gengsi itu sama dengan identik dengan yang namanya kesombongan. Ini adalah kue, ya, brownie sama Paudi Wicio. Saya nggak tahu gimana spellnya itu si anak saya yang bikin ini. Tapi lihatlah, saya nggak suka ketika banyak teman-teman, ya, khususnya yang anak-anak muda, ya, ada beberapa gitu yang dia bilang, wah, Om, Kak, saya nggak bisa apa-apa nih sekarang dalam keadaan begini. Itu nggak benar. Anda telah membatasi yang namanya pencipta kita. Pencipta kita itu luar biasa, Tuhan itu. Kita itu sekarang mau atau tidak masalahnya. Anak saya yang perempuan itu tidak pernah mengerti yang namanya masak-memasak. Karena saya memanjakan dia. Ya. Tapi saya ayo kerja apa kek, bantu sedikit, ya, lalu didoakan juga. Dan di saat COVID ini, Tuhan malah melihatkan sesuatu yang luar biasa. Anak saya yang tadinya nggak bisa masak, nggak bisa bikin kue, sekarang udah jualan. Dan bahkan jualannya itu sudah harus sampai tutup PO. Ya, saya harus kasih tahu dia, oke, Noni atau Alicia, kamu nggak boleh terlalu capek juga dalam keadaan seperti ini. Jadi 1 minggu dia cuma kerjanya tuh 3 kali. Setiap kali buka PO, 50 habis. Tentunya itu anugerah Tuhan. Ya, tapi saya mau sampaikan di sini kepada teman-teman, jangan cepat-cepat bilang, oh aku nggak bisa. Itu sesuatu yang bagi saya nggak bisa atau males ya. Kan gitu. Oke, ini cepat aja. Bisnis apa yang akan jalan duluan? Saya udah tulis di sana. Ada yang secara pribadi apa yang saya pikirkan, dan juga CIMB, teman saya di CIMB Bank, dan Nielsen Consultant tentunya juga yang sangat besar itu. Tapi yang saya melihat di sini, logistik, kenapa saya bilang logistik itu bagus? Keluarga punya logistik yang join sama orang Taiwan namanya Tong Ya Ho Koi. Itu sangat bagus. Ya,
Lalu apalagi yang bagus nantinya? Yaitu agriculture, fishing, hal-hal kayak gitu nantinya ya. CIMB bilangnya finance, insurance. Saya kurang sepaham sama mereka orang, walaupun mereka orang pintar di bank. Kenapa saya ngomong begitu? Karena restrukturisasinya belum tahu nih sampai mana. Ya, kita bisa lihat nanti kurang lebih di Juli, di Agustus itu mungkin ada kejutan yang kedua. Kenapa saya sampaikan begitu? Kan teman-teman, loh bukannya sudah membaik? Ya memang membaik. Tapi itu ada kurvanya. Kurvanya ini bukannya V. Bisa saja W duluan. Jadi dia akan turun, sekarang lagi naik, terus bisa turun lagi. Nah, tapi nanti dia akan naik. Jadi harus siap-siap di sana. Saya kasih ini pengertiannya seperti teman-teman sekarang umpamanya membuka restoran. Begitu membuka restoran, yang tadinya sudah tutup lama, 2-3 bulan, lalu udah gak ada cash flow lagi. Ya, puji Tuhan kalau nggak PHK ya. Kalau PHK harus rekrut lagi segala macam. Dan itu kita waktu jalan 2-3 bulan ke depan, kalau kita kena PSBB, tentunya itu 50% kapasitas loh. Kalau Anda, teman-teman, itu puji Tuhan, karena di Kalbar, itu ada buka di ruko. Dan ruko biasanya teman-teman punya sendiri, is fine, is good. Tapi kayak orang-orang seperti saya, di mana saya punya restoran itu semuanya, ada 7-8 restoran di mall, itu ada sesuatu yang beda. Karena kenapa? Saya harus membayar yang namanya listrik, service charge, dari yang namanya si mall-mall ini. Kalau pendapatan saya sudah setengah, nah bagaimana bisa menutupnya? Nah itu yang akan berdampak di 2-3 bulan ke depan. Which is not so many people ya pernah memikirkan itu. Business sector, delayed recovery, yang paling belakang, yang akan pulih. Di sini juga tertulis, ya saya punya pandangan pribadi dan Nielsen juga, sudah jelas. Oke, nggak jauh dari tadi yang lingkaran-lingkaran tadi itu. Ini relaksasi karantin dari beberapa negara yang sudah dilakukan. Ya, tadi saya sudah sempat singgung. Dan bahkan udah tambah-tambah lagi. Oke, ini ada new norms. Teman-teman, kalau yang punya restoran, saya sih anjurkan untuk membuat seperti ini. Ya, karena ini ngambilnya di Google, tapi ini di Bangkok. Namun kemarin itu saya pergi ke Mulia. Saya sengaja ngecek Mulia Hotel, meeting dengan teman-teman dari Atagraha. Lalu saya melihat hanya itu sudah dipakai ini semua. Kenapa saya sarankan pakai ini? Karena ini sudah masuk new normal. Kalau teman-teman punya restoran nggak pakai ini, saya nggak tahu kalau di Kalbar ya, karena setiap regional beda-beda. Tapi Jakarta nggak pakai ini, jangan harap orang-orang seperti saya mau makan. Berarti itu restoran tidak mau yang namanya bersih-bersih, mengupgrade, tidak mau antisipasi. Ya, ini salah satu aja. Nah, kita masuk sekarang future business. What is after COVID? COVID akan terus beberapa pakar mengatakan COVID akan terus tidak bisa hilang. Itu yang kenyataan. Tapi itulah the truth. Ya. Tapi beyond 2020 ini saya mau sampaikan, dan tentunya nanti kalau ada waktu yang tepat, saya mau bicara dengan para leaders tentunya seperti Pak Akid, Pak Yohanes, dan teman-teman. Yang mana yang cocok? Business model yang mana yang cocok untuk di Kalbar? Karena ini adalah salah satu yang dimana bisnis yang bisa sustainable. Apa itu yang sustainable? Sustainable itu bisa lama. Jangka panjangnya.
Ya, ada pertama itu water clean water, ya. Lalu future farming, lalu fish farming atau kita hydro. Nah, kenapa saya angkat 3 ini? Memang masih ada beberapa, tapi saya mau yang nggak mau terlalu banyak karena nanti nggak bisa fokus. Karena sekarang pun saja itu yang namanya clean water sudah kurang. Clean water itu sudah kurang di berbagai negara seperti Afrika tentunya. Tapi nggak usah jauh-jauh deh. Di negara itu Google yang keluar itu di NTT, Batam, dan saya nggak ingat lagi ada beberapa lagi, ya. Lalu future farming seperti gini. Pernah dengar lah yang namanya hydroponic. Semua juga pernah dengar. Ini bukan sesuatu yang baru, tapi yang saya mau sampaikan bahwa orang-orang tadinya nggak punya kerjaan bisa saja mulai. Itu investasinya kecil. Saya bersyukur di mana-mana ada teman-teman yang menghubungi saya, dan mereka orang itu salah satunya yang sudah berkecimpung dan sudah melaksanakan namanya hydroponic ini. Lalu saya bandingkan beberapa. Saya senang sekali dari Full Gospel itu yang salah satu yang terbaik. Teman-teman kita juga Full Gospel yang di Tangerang, Banten, itu bisa dengan investasi yang begitu kecil, ya, kurang lebih itu 7 sampai 10 saja, dengan memproduksi 20 kilo kalau nggak salah ayam, ya. Dan itu ada sendiri presentasinya sendiri. Hari ini saya mau general. Lalu fish farming juga. Tapi ini semua tentunya itu harus ada yang namanya tenaga ataupun listrik, ya, daya listrik. Saya sampaikan ini. Ini juga salah satunya lagi saya ketemu sama keponakannya bosnya ABC. Waktu dia lihat saya punya Zoom, karena dia memakai genset yang kecil. Semua memerlukan tenaga. Dan saya yakin mungkin nanti bisa dirembukkan sama teman-teman. Ini Pak Yohanes. Ya, itu yang sebelah kanan yang ada banyak penghijauan itu adalah vertical hydroponic. Jadi kita sudah tidak memakai, artinya kita tidak usah memerlukan tanah lahan yang besar-besar. Kita tidak usah yang harus 5.000, 1 hektar, 2 hektar, tidak usah. Sekali lagi ya, saya sampaikan ini untuk pribadi dulu. Karena banyak orang katanya saya nggak bisa makan. Saya akan challenge itu. Saya akan tantang orang-orang yang berkata begitu. Karena kalau di Alkitab dikatakan janganlah kau kerja, janganlah kau makan bila mana kau tidak kerja. Ya. Itu jelas. Jadi saya taruh di sini supaya jangan sampai ada teman-teman yang walaupun cuma mungkin punya hanya uang 10 juta, 20 juta, bisa kok. Asal mau. Ya kan? Nggak perlu lahan besar-besar, apalagi kalau di Kalbar. Mungkin tanahnya jauh lebih murah daripada kami. Jakarta aja saya akan mulai. Saya sendiri sudah akan mulai. Ya, mudah-mudahan pada proyeknya ini dalam waktu singkat. Itu namanya aqua farming atau aqua kangkung ditaruh di cupnya aqua di sana, lalu bawahnya itu dilobangin sedikit, bawahnya itu adalah ikan lele. Jadi bisa
Sekali lagi saya nyampaikan ini bukan untuk menjadi orang yang kaya raya, enggak. Tapi gara-gara COVID, banyak orang-orang yang seakan-akan bingung mau ngapain, nggak bisa kerja. Nggak begitu juga. Saya akan membuka mata kalian orang. Banyak kalau mau, apalagi kalau mau ada spirit yang namanya gotong royong. Kan full gospel harus berpegangan tangan dong. Ya, dalam artian secara roh ya. Sekarang nggak boleh pegangan tangan dulu. Gara-gara social distancing. Ya. Lalu yang sebelah kiri itu atmospheric water. Itu pun sudah ada. Ya, yang kalian orang pernah dengar namanya botolnya itu namanya Currents. Saya sudah Zoom sama ownernya. Ya, saya lagi mengacu ke sana karena saya lagi juga mengusulkan kepada Pak Ardian dan NB secara keseluruhan dan RP. Saya kasih nanti proposalnya, business model, business structure-nya sudah saya sudah jadikan. Mungkin dalam waktu sesingkat-singkatnya saya akan ketemu mereka orang, kalau mereka orang sudah nyaman dengan keadaan, saya akan kasih itu. Ya, jadi saya bukan orang tipe-tipe yang suka ngomong saja, tapi saya orang yang suka action. Saya buktikan itu seperti apa. Oke, ini sekedar saja. Ini adalah pelita, kita punya mini micro power plant. Ya, puji Tuhan, kita sudah berhasil mengembangkan, menciptakan yang namanya, katakan genset ya. Kalau genset itu sebenarnya ini nggak boleh dikatakan genset karena tidak memakai bahan bakar. Tapi karena untuk supaya teman-teman gampang mengerti saja, saya pakai genset lah istilahnya. Ya. Namanya pelita. Ya, itu dia nihil, biaya listriknya itu nihil. Ya, menihilkan yang namanya BBM, tidak bergantung dengan cuaca, energinya bersih, bisa dipindah-pindahkan kemana-mana, movable. Nah ini buktinya, kita sudah tes, saya punya partner yang dimana saya mendanainya. Saya ikut mendanainya. Nah inilah teman-teman. Saya suka diundang teman-teman gospel untuk jadi pembicara maupun di luar. Saya sering mengatakan bahwa kalau memang kalian orang nggak mau kerja sama orang, bagus, nggak apa-apa. Jadi entrepreneurship. Entrepreneurship itu apa? Ya harus ada mengambil resiko. Kamu tanamnya umpamanya 10, supaya bisa dapat 15. Ya kan? Kalau kalian orang bilang, saya mau kerja sama orang aja, nggak ada salahnya. Sebenarnya nggak ada masalah. Itu kan masalah paradigma gengsi atau enggaknya. Salahnya, saya kasih tahu ya, anak saya aja yang laki, sampai sekarang pun masih kerja sama orang di Singapura. Dan saya sangat bangga dengan Tuhan, saya bersyukur. Bangga dengan anak saya juga, bahwa setelah baru 3 tahun, ya nggak sampai 3 tahun, dia sudah menggolkan untuk membeli saham di Dubai, Emirates ya, itu baru goal. Itu adalah pemberian atau gift untuk saya punya ulang tahun, hadiah ulang tahun saya. Dan bahkan orang yang dibeli sahamnya itu sampai nulis email ya kepada bosnya anak saya bahwa, saya berterima kasih dengan yang anak saya Albert, terima kasih dengan dia sudah berhasil untuk bisa menjadikan bisnis ini deal. Jadi tidak ada salahnya. Saya tuh bingung kalau teman-teman selalu harus menjadi businessman. Kenapa? Why? Kalau memang Tuhan, oke. Kalau enggak, ya nggak apa-apa. Kita bisa saling mendukung kok. Nah ini videonya yang di rumah, power plant-nya. Nggak bisa kelihatan dari pinggir. Tidak lagi. Ya, bisa dilihat
kita memakai genset kita, dan untuk menyalakan bukan hanya lampu tapi AC. Wah, ini gimana ya ngecilinnya ya? Rata. Tadi saya gedein, gimana? Bisa banding? Kok ini jadi gede? Nggak, udah oke. Mau dikecilin gimana? Oke, thank you. Ya. Jadi sebelah kiri saya tulis in order for business to be competitive, one of the biggest factors is to reduce your cost. Cost-nya harus dikurangin sedikit. Ya, misalnya pasti semua setuju dengan itu. Kita mau sudah sampai di penghujung. Oke, kalau saya tidak mengutip ayat, saya pun juga salah karena kita adalah FGB MFI, businessman sekali lagi. Tadi saya sudah sampaikan secara sekuler, tapi kita juga harus ada ayat-ayat yang saya juga dapat dari Tuhan ketika saya membaca kitab. Jadi bukan out of nowhere terus Tuhan bicara gitu, enggak ya. Itu banyak orang kayak seperti itu, nggak apa-apa. Silakan kalau mau jadi seperti kayak gituan, terserah lah. Tapi waktu saya membaca ini, saya mendapatkan yang menguatkan sekali. Bapak kita Abraham begini, bila mana sepertinya tidak ada harapan, tapi aku tetap berharap. Wow, ini benar-benar powerful. Seperti dalam keadaan kita seperti ini, banyak orang sepertinya hilang harapan. Dan katanya ada beberapa orang yang menjauh dari Tuhan. No, kita harus mulai sekarang kembalikan kepada mereka orang. Katakan, walaupun seperti tidak ada pengharapan, kita tetap berharap. Dan itu yang luar biasanya di ayat 22-nya. Jelas dikatakan bahwa itu diperhitungkan dengan Allah sebagai kebenaran. Wow, kalau itu sudah diperhitungkan sama Tuhan sebagai satu kebenaran, maka di Bapak yang sangat-sangat diberkati. Jadi apa? Dia sudah berserah sama Tuhan. Ya. Ada kata-kata sebelah kanan, the best angle from which to approach a problem is the triangle. Ya, kita harus selalu try. Ini video sebentar, udah selesai. Ini videonya saya lihat, gensetnya saya akan lihatkan. Saya juga janji sama Lisun itu dari Kalimantan Tengah. Janji saya harus tepatin, ketika itu saya belum sempat itu akan menimbulkan pengaruh yang sangat besar. Dan itu perhatikan, tidak ada kabel dari belakang. Ya. Jadi, puji Tuhan. Oke, saya rasa cukup. Puji Tuhan. Oke, sekali